Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dalam pelajaran mata kuliah Termodinamika Teknik Kimia 1. Pada pertemuan kali ini kita akan membicarakan materi terakhir dari efek panas, yaitu efek panas di industri. Sebelumnya kita sudah membahas panas reaksi standar dan juga panas reaksi yang lain yang berlangsung pada kondisi yang diidealkan. Dalam artian kondisi di industri tidak mungkin sama seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya. Nah, perbedaan-perbedaannya bisa kita lihat pada slide berikut. Jadi, reaksi-reaksi di industri memiliki beberapa karakteristik, diantaranya yang pertama adalah reaktan tidak berada pada proporsi stoikiometrisnya. Jadi reaktan yang masuk ke dalam reaktor katakanlah sangat boleh jadi tidak akan sama dengan komposisi stoikiometrisnya. Boleh jadi salah satunya dibuat berlebihan agar bisa menggeser keseimbangan misalkan. Kemudian kemungkinan yang kedua yaitu atau karakteristik yang kedua adalah reaksinya boleh jadi tidak sampai sempurna, atau dengan kata lain konversinya tidak sampai 100%. Sebagai contoh, misalkan reaksi pembentukan amonia di reaktor amonia komersial umumnya konversi keseimbangannya hanya sekitar 14 sampai dengan 15%. Artinya sisanya yaitu 85 sampai dengan 86% harus di recycle atau direaksikan kembali. Kemudian karakteristik yang lain adalah suhu akhir atau suhu yang keluar dari reaktor sangat boleh jadi akan berbeda dengan suhu ketika masuk ke dalam reaktor, karena kita tahu bahwa panas reaksi bisa sifatnya endotermis atau sifatnya eksotermis. Jika panas reaksinya adalah eksotermis, maka sangat boleh jadi panas reaksi yang timbul akan digunakan untuk memanaskan campuran yang keluar dari reaktor, sehingga suhu dari yang keluar dari reaktor memiliki temperatur yang lebih tinggi dibandingkan dengan suhu reaktan yang masuk. Kemudian yang lain karakteristiknya adalah reaktan yang direaksikan sangat boleh jadi mengandung inert. Sebagai contoh misalkan untuk reaksi pembakaran. Reaksi pembakaran adalah reaksi antara bahan bakar misalkan hidrokarbon dengan oksigen. Namun dalam kenyataannya jarang sekali kita temukan untuk proses pembakaran hidrokarbon menggunakan oksigen murni, tetapi yang digunakan adalah udara. Dan kita tahu bahwa udara sebagian besarnya adalah nitrogen, di mana nitrogen dengan hidrokarbon tidak akan bereaksi. Sehingga dalam hal ini ada koreksi yang perlu kita lakukan dalam perhitungannya nanti. Kemudian karakteristik yang lain adalah reaksi yang terjadi di dalam industri sangat boleh jadi tidak hanya merupakan reaksi yang tunggal, artinya ada beberapa reaksi yang berlangsung secara sekaligus. Nah, inilah karakteristik dari reaksi yang berlangsung di industri dan akan coba kita pelajari dalam kesempatan kali ini. Sebagai contoh, langsung saja kita lihat contoh 47, di mana di sini kita diminta untuk menghitung atau menentukan berapa suhu maksimum yang bisa dicapai dari reaksi pembakaran metan dengan udara ekses 20%, ya, di mana baik gas metan maupun juga udara masuk ke dalam burner pada suhu 25 derajat Celcius. Nah, dari sini kita melihat karakteristik reaksi di industri beberapa muncul di sini. Misalkan komposisinya tidak stoikiometris karena di sini ada 20% kelebihan udara. Kemudian juga itu saja ya karakteristiknya. Kemudian reaksi yang terjadi adalah CH4 plus 2O2 menjadi CO2 plus 2H2O, dimana untuk
reaksi ini memiliki panas reaksi sebesar minus 802.625 Joule per mol CH4 ya. Artinya ini adalah merupakan reaksi yang eksotermis. Kemudian karena yang ditanyakan adalah suhu maksimum yang mungkin dicapai, maka satu-satunya cara agar suhu maksimum itu bisa dicapai tidak lain adalah ketika sistemnya berlangsung secara adiabatis dan reaksinya berlangsung secara sempurna. Jadi maksudnya di sini ketika reaksinya berlangsung secara sempurna artinya semua kandungan panas reaksi itu terlepaskan. Kemudian yang kedua, kondisinya adalah adiabatis, artinya sistemnya diisolasi secara sempurna sehingga tidak ada panas yang keluar ke lingkungan dan semuanya digunakan untuk menaikkan suhu dari produk dari reaktor tersebut. Oke, nah di sini kita lihat untuk melukiskan kasus yang akan kita tinjau dilukiskan dalam diagram sederhana berikut ini. Jadi kita andaikan ini adalah yang sebelah kiri merupakan reaktan, kemudian sebelah kanan ini adalah untuk produk. Jadi untuk reaktan masuk pada kondisi 1 bar tekanannya dan suhu 25 derajat Celcius. Kemudian kita asumsikan CH4 yang masuk adalah 1 mol. Kemudian karena menggunakan excess air 20%, maka oksigen yang masuk adalah 2,4 mol dan N2 yang beserta terikut beserta udara adalah 9,03 mol. Nah, untuk di sini perlu kita selesaikan dulu neraca masanya ya, hingga kita dapatkan hasil seperti ini. Nah, kemudian kita asumsikan bahwa reaktan tersebut bereaksi pada suhu standar yaitu suhu 298 Kelvin. Nah, di sini akan kita dapatkan produknya, di mana produknya adalah 1 mol CO2 ya, dari hasil reaksi tadi, kemudian 2 mol H2O ya, dari reaksi ini 1 mol CO2, 2 mol H2O, kemudian ada 0,4 mol O2 karena ada sisa oksigen yang tidak bereaksi. Kemudian karena N2 tidak bereaksi, maka dia akan juga terikut di dalam produk yang keluar dari reaktor ya. Jadi produknya adalah di sini. Nah, kemudian panas yang timbul dari reaksi tersebut digunakan untuk menaikkan suhu dari produk tadi sampai pada suhu tertentu, di mana suhu tertentu inilah yang kemudian nanti akan kita cari berapa nilainya. Kemudian karena berdasarkan ketentuan tadi bahwa suhu maksimum yang bisa capai berlangsung pada kondisi adiabatis, maka di mana secara matematis kondisi adiabatis dituliskan sebagai Q sama dengan 0, maka untuk sistem ini Q sama dengan delta H nilainya sama dengan 0 ya. Kemudian kita lihat di sini ada beberapa persamaan. Yang persamaan yang pertama, persamaan A adalah delta H reaksi pada suhu standar 298 tambah dengan delta HP sama dengan delta H sama dengan 0. Ini adalah persamaan ini. Jadi ini adalah panas reaksi standar, delta H reaksi pada suhu 298 ditambah dengan delta HP. Nah, ini adalah panas sensible yang digunakan untuk menaikkan produk dari suhu 298 sampai dengan suhu T tadi yang akan kita cari ya. Kemudian kalau kita jumlahkan nilainya sama dengan delta H yang nilainya sama dengan 0 ya, karena kondisinya adalah adiabatis. Kemudian delta HP di sini adalah calor sensible, sehingga bisa kita tuliskan dalam bentuk demikian, yaitu kapasitas panas rata-rata dikalikan dengan T, suhu yang kita cari, dikurangi dengan
suhu referensinya, yaitu 298,15 Kelvin. Kemudian kapasitas panas di sini adalah kapasitas panas rata-rata untuk seluruh arus yang keluar dari reaktor. Sehingga dalam ini secara matematis dituliskan kapasitas panas rata-rata adalah jumlahan dari jumlah mol suatu komponen dikalikan dengan kapasitas panas rata-ratanya dari komponen tersebut. Sehingga kalau misalkan ada 4 komponen, ya berarti ada jumlahan dari 4 komponen. Kemudian kapasitas panas rata-rata ini bisa kita tuliskan, kita jabarkan menjadi demikian, ya. R dikalikan sigma kalikan Ni kalikan Ai tambah sigma I kali sigma kalikan Ni kalikan Pi per 2 kalikan T min T0. Dan kebetulan untuk sistem ini nilai C dari semua komponen itu nilainya sama dengan 0, sehingga tidak tercantum di sini, ya. Kemudian ditambah dengan sigma Ni kalikan Di per T kalikan T0. Ini adalah penjabaran untuk kapasitas panas rata-rata yang bisa kita lihat penjelasannya ketika pembahasan mengenai calor sensible. Kemudian sigma Ni kalikan Ai di sini kita sebut saja sebagai A. Nah, misalkan cara perhitungannya adalah demikian, adalah 1 kalikan 5,457 ditambah 2 kalikan 3,470 ditambah 0,4 kalikan 3,639 tambah 9,03 kalikan 3,280. Nah, kemudian kalau dijumlahkan nilainya adalah 43,471. Angka 1, angka 2, angka 0,4 dan angka 9,03 ini menunjukkan jumlah mol dari komponen CO2, komponen H2O, komponen O2 dan komponen N2. Sedangkan suku yang kedua, ya, 5,457, 3,470, 3,639 dan 3,280 ini adalah parameter dari masing-masing komponen, yaitu parameter komponen CO2, parameter A untuk komponen H2O, kemudian parameter A untuk O2 dan parameter A untuk 3,280 yang nilainya bisa kita lihat di appendix C1 textbook Smith and Vanes. Nah, dengan cara yang sama kita juga bisa menghitung nilai dari sigma Ni kalikan Bi, ya. Silakan dihitung coba nilainya, kemudian kalau dari textbook dihasilkan nilainya adalah 9,5 kali 10 pangkat minus 3. Kemudian untuk sigma Ni kalikan Di, ya, nilainya adalah minus 0,645 kali 10 pangkat 5. Nah, selanjutnya persamaan A di sini bisa kita gabungkan menjadi satu, ya, jadi delta HP di sini atau panas sensibelnya bisa kita substitusikan dari persamaan B, ya. Dan selanjutnya dari persamaan yang diperoleh kita cari T-nya berapa, dan kita dapatkan persamaan ini, ya. Nilainya adalah T sama dengan 298,15 dikurangi dengan panas reaksi standar. Nah, ini nilainya. Kemudian dibagi dengan kapasitas panas rata-rata di sini. Nah, tantangannya adalah ketika kita ingin mencari nilai T atau suhu maksimum di sini, itu adalah ketika kita ingin mencari nilai Cp, ya, itu juga membutuhkan nilai T. Di sini kita lihat, ya. Nah, di sini ada T, di sini juga ada T, sehingga kita belum bisa menghitung kapasitas panas rata-rata jika nilai T-nya belum ketahuan. Sehingga dalam hal ini akan ada proses iterasi untuk bisa mendapatkan nilai T-nya. Nah, ini dia algoritmanya kurang lebih demikian. Jadi kita try, ini adalah cara manual, ya. Kita trial suatu nilai T, kemudian kita hitung berapa nilai tau-nya, kemudian dari nilai tau di sini dan nilai
T0 atau suhu referensinya kita masukkan ke dalam persamaan ini untuk menghitung kapasitas panas rata-ratanya. Setelah kita dapatkan kapasitas panas rata-ratanya, maka kita masukkan ke dalam persamaan terakhir tadi untuk menghitung nilai T-nya. Nah, langkah terakhir adalah kita mencocokkan kembali antara nilai T hasil hitungan dengan nilai T yang sudah kita trial tadi. Apakah nilainya sama atau tidak? Jika nilainya tidak sama, maka trial T-nya ini perlu kita ulangi lagi. Nah, demikian seterusnya membentuk iterasi. Nah, kalau kalian menggunakan kalkulator atau dengan menggunakan Excel ya, maka caranya akan bisa lebih mudah. Kita bisa menggunakan Goalseek atau menggunakan solver ya, hingga dari hasil iterasi tadi akan kita dapatkan bahwa suhu yang keluar dari reaktor adalah 2066 Kelvin atau 1793 derajat Celcius ya. Dan di sini kita lihat bahwa ternyata suhu yang keluar dari reaktor itu sangat jauh lebih tinggi dibandingkan dengan suhu reaktan yang masuk ya. Oke. Nah, sebagai latihan silakan kalian pelajari contoh 48 dari textbook Smith and Vanes. Silakan dipelajari, kemudian silakan dicoba, kemudian dicocokkan dengan hasil perhitungan di buku Smith and Vanes. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.